Halo beloved people, kembali dalam hashtag Tanya Kak Heni. Bagaimana solusi terbaik agar mental anak tetap terjaga di lingkungan keluarga toksik? Wow, sulit sekali. Tapi kalau ini bicara soal dalam pernikahan, di mana mungkin papa toksik. Ukuran toksiknya seberapa toksik? Katakanlah punya papa yang suka marah-marah, punya papa yang jarang di rumah, yang kalau pulang hanya taunya marah ya, suka bertengkar sama istri. Nah, sebagai mama saya ambil contoh, nah mungkin ini kasusnya berbeda, mamahnya yang toksik. Sebagai mamah atau papa yang tidak toksik adalah melindungi anak-anak. Contoh, jangan merespon ketika pasangan Anda marah. Sabarlah, kuasai diri, hindari bertengkar dengan pasangan di depan anak-anak, itu salah satu upaya. Yang kedua, berikan pengertian kepada anak-anak tentang mengapa orang tuanya demikian. Dan berikan mereka juga nasihat untuk tetap mengampuni dan mengasihi. Dan yang paling penting, setiap malam ajak anak-anak Anda berdoa untuk papahnya atau mamanya yang toksik, supaya Tuhan mengubahkan keadaan Anda. Dan saya juga percaya bahwa kasih sayang Anda kepada anak-anak bisa menyembuhkan luka mereka. Tapi kalau ukuran toksiknya udah parah, seperti ada verbal abuse atau physical abuse terhadap anak ataupun terhadap Anda di depan anak-anak Anda, ini sudah tidak sehat. Dan ini yang harus kita lakukan, bahwa anak-anak Anda kita harus dilindungi dari kerusakan mental, apalagi luka di batin yang sulit sembuh, yang bisa berdampak trauma yang hebatnya akan sangat berdampak negatif buat masa depan mereka. Anda harus berusaha melindungi anak-anak Anda karena itu tugas kita. Bagaimana caranya? Selain daripada verbal fisik ya, yang saya selalu bilang kepada suami istri, saya tidak menganjurkan untuk perpisahan sementara seperti yang firman Tuhan katakan, supaya tujuannya bisa koreksi, bisa introspeksi, bisa saling mendoakan. Saya saran untuk perpisahan sementara apabila kekerasan secara fisik terjadi di rumah Anda. Karena bukan hanya untuk melindungi nyawa Anda sendiri, tetapi juga kesehatan mental dan juga trauma anak-anak Anda. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana anak-anak Anda akan tumbuh menjadi monster-monster yang dendam sama papahnya atau mamanya. Dan tidak sedikit dari mereka yang bahkan berniat membunuh karena kecewa. Saya berdoa Anda diberikan hikmat oleh Tuhan, Tuhan memberkati.